Ternyata bab fakir, fadlul fakir, keutamaan orang fakir nanti ada. Ternyata kesabaran orang fakir gak bisa dihitung pahalanya. Sudah fakir, sabar, ada banyak beda. Kalau sudah ketemu babnya nanti semuanya akan senang. Bahwasanya orang fakir ternyata dengan fakirnya dekat kepada Allah. Bahkan dengan kesabarannya itu dikasih pahala. Kalau tasbih zikir kan ada hitungannya, dapat pahala berapa. Tapi kalau dengan kesabaran, pahalanya biari hisab, nggak ada hitungannya. Seolah-olah Allah berfirman begini, kau minta seberapa saja akan aku kasih. Pengen duduk di mana, pangkat mana, kamu akan dikasih. Nanti ada babnya beda. Jadi tidak usah berkecil hati yang fakir hari ini. Memang berusaha untuk menjadi orang kaya yang bisa menderma. Bahkan sampai dikatakan bab lain lagi supaya Anda tidak kecil hati. Namanya ghibtah. Anda boleh ngiri kayak sahabat Nabi ini. Oh enak banget tuh orang kaya. Sudah banyak sholat, banyak puasa, sedekahnya banyak. Giliran saya dapat zikir untuk menyalip dia. Dianya ngambil zikir saya juga. Akhirnya saya kalah. Lalu bagaimana ini? Kan begitu. Saya kalah. Orang fakir punya keutamaan dengan kefakirannya. Cuman nanti ada satu riwayat namanya ghibtah. Ngiri itu nggak boleh kecuali dalam dua hal. Yang pertama ini tadi, kalau Anda melihat orang kaya, kok dia seberderma, orang kaya bangun masjid. Dengar berita di Al-Bahjah ini banyak ada orang kaya, masya Allah duitnya miliaran ditumpahkan di pondok. Lah kok saya nggak punya duit? Anda untuk mendapatkan pahala yang serupa, Anda harus punya cita-cita ngiri. Ngirinya ngiri yang baik, bukan mengharapkan orang kaya itu hancur. Anda menginginkan lalu Anda niat mau bekerja, bismillah. Saya ingin merintis bisnis, usaha kecil-kecilan. Yang gede pun dari kecil juga kok. Yakin bismillah ya Allah saya ingin. Kapan saya kaya saya akan berbuat seperti mereka. Saya niat untuk menjadi orang kaya yang berderma. Namanya ghibtah. Pengen kayak orang lain yang telah sukses dalam kebaikannya, ini dibenarkan. Sehingga dia bekerja, sampai dia belajarnya apa? Gajinya nggak banyak. Biarpun gaji nggak banyak, tetap dia potong. Karena dia pengen kayak orang kaya. Dan itu sampai Nabi mengabarkan, 1 juta bisa mengalahkan 1 miliar. Kemana sudah? Dirham bisa melampaui 1000 dinar. Dinar melampaui 1000 dinar. Jadi orang fakir itu kalau bersedekah nilainya nggak kalah dengan orang kaya. Mohon maaf. Ini gambarannya begini. Ada seorang kaya raya punya uang 10 miliar. Kekayaannya 10 miliar. Dengan sukarela dia mendermakan uangnya 1 miliar untuk bangun masjid. Jadilah untuk bangun pondok. Hebat. 1 miliar. Ternyata ada orang fakir subhanallah mendermakan uangnya 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Ternyata pahalanya 1 juta mengalahkan yang 1 miliar. Kenapa? Dari 1 juta rupiah ini ternyata dari tabungan semuanya uangnya tuh nggak ada. Ternyata dia punya uang hanya 4 juta. 4 juta uangnya diambil 1 juta. Berapa persen ini? Ibu tahu duit tapi tidak ngerti hitungan persen. 25% kan? Ya kan? Berarti dia telah mendermakan 25%. Mestinya kalau orang kaya tadi pengen sama kayak orang fakir ini harus mendermakan 2,5 miliar. Berarti biarpun Anda berderma, gaji Anda potong saat ini itu bisa menyamai orang kaya secara pahala. Kemudian kok sampai Anda tidak jadi kaya, semoga cukup semua rizkinya, amin. Kalau seandainya orang yang bercita-cita ingin menjadi seperti orang kaya, lalu nanti berderma kok sampai mati tidak kaya, ternyata di akhirat sudah dicatat karena dia punya niat baik. Makanya Anda harus punya niat baik hari ini, biarpun katanya Anda belum mampu, belum punya. Saya niat, saya pengen orang kaya itu. Buktikan, sehingga di saat Anda punya sedikit rezeki sudah Anda keluarkan. Kenapa? Karena saya ingin berlomba dengan orang kaya itu di hadapan Allah. Fastabiqul khairat. Masa orang kaya sedekah, saya enggak sedekah. Dia miliaran, iya duitnya banyak, saya puluhan ribu, enggak apa-apa. Kan nilainya bisa sama di hadapan Allah. Kan begitu terus. Maka di saat orang ini kok tidak sempat menjadi kaya raya, maka ketahuilah pahalanya di akhirat sudah menyamai. Karena apa? Diberi oleh Allah dalam hadis Nabi seperti yang ia cita-citakan. Makanya cita-cita itu yang tinggi.
Jangan jadi insya Allah nanti saya kaya akan bantu masjid sampai rumah saya insya Allah per bulan 50.000 deh. Kecil banget. Kalau udah saya cukupi semuanya, biarpun jutaan, begitu nanti Allah lebih banyak lagi ngasihnya. Karena begitu, maka cita-cita yang besar dimulai dari saat ini. Jangan menyerah dengan gaji kecil, jangan menyerah dengan uang sedikit, tidak. Uangku sedikit tapi tetap aku ingin bersaing dengan orang kaya. Karena nilainya biarpun yang aku berikan sedikit, tidak kalah dengan orang kaya. Sabaqa dinarun alfa dinarin, sabaqa dirhamun alfa dirhamin. Nabi menyebutkan mengalahkan 1 dirham 1000 dirham. 1 dinar mengalahkan 1000 dinar. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah ini yang merasa tidak punya duit jangan malah menyerah. Sudah nggak punya duit, pelitnya tidak karu-karuan, sedekah buah berani, aduh tidak dapat apa-apa nanti. Anda sedekah sedikit sudah luar biasa besar di hadapan Allah. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.